Bayangkan ini, seekor burung langka yang sangat cantik dikurung di sangkar yang kecil di pasar gelap dan dijual ratusan juta. Dan di tempat lain, ada seekor anjing ditarik paksa dengan rantai dan disiksa tanpa ampun. Hai, nama saya Abdullah Imanyo Harahap, mahasiswa ilmu politik angkatan 2022, and welcome to discussion. Tahukah Anda bahwa Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka penyiksaan hewan tertinggi di dunia? Ya, dan disitulah hal yang menarik untuk kita bahas. Sehingga hari ini kita akan membahas terkait dengan Green Theory, sebuah teori politik lingkungan yang akan mengungkap akar masalahnya. Saya akan mengungkap dalam dua bagian. Yang pertama, bagaimana sih ini bisa terjadi di negara seperti Indonesia yang katanya mengaku kaya biodiversitas. Dan yang kedua, lebih penting lagi, saya akan menjelaskan terkait dengan apa hubungannya dengan cara kita memahami hubungan antara manusia, alam, lingkungan, dan juga hewan. Green Theory adalah teori politik lingkungan yang menentang cara tradisional kita melihat hubungan manusia dengan alam. Inti dari teori ini adalah pertanyaan besar. Apakah manusia pusat dari segalanya, ataukah kita hanya bagian dari ekosistem yang lebih besar? Sehingga di dalam teori ini ada dua paradigma besar. Yang pertama, yaitu paradigma antroposentrisme, dan yang kedua, paradigma ekosentrisme. Paradigma antroposentrisme berbicara tentang bahwa menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan dalam alam, termasuk hewan, dianggap sebagai sumber daya yang eksistensinya hanya untuk melayani kepentingan manusia. Contohnya, eksploitasi hewan untuk hiburan, konsumsi manusia, dan perdagangan tanpa memikirkan hak mereka. Ya, di satu sisi, penentangnya adalah ekosentrisme. Ekosentrisme menganggap bahwa manusia hanyalah bagian dari kecil dari sebagian besar ekosistem yang ada di alam, sehingga setiap elemen termasuk hewan memiliki nilai intrinsik dan hak untuk hidup yang sama. Sehingga paradigma ini mendorong keseimbangan antara manusia dan alam, melampaui eksploitasi. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, di mana posisi Indonesia? Saya rasa Indonesia secara kebijakan dan praktik jelas berada di jalur antroposentrisme. Karena kekejaman terhadap hewan bukan hanya cerminan budaya yang pernah kita lewati, tapi juga hasil dari sistem politik yang gagal mengintegrasikan ekosentrisme dalam kebijakannya sampai detik ini. Dari mana konteks gagalnya? Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan biodiversitas, bahkan terkaya di dunia. Tapi ironisnya, kita juga menjadi peringkat pertama dalam penyiksaan hewan. Kalau kita sering sekali melihat angka data, harusnya teman-teman udah tahu fenomena ini, karena ini sangat dekat sekali dengan kalian. Yang pertama, pasar ilegal, pasar hewan. Ada pasar pramuka, pasar burung pramuka di Jakarta yang menjadi simbol bagaimana eksploitasi hewan. Dia tidak hanya menjual burung, tapi juga menjual hewan-hewan lainnya seperti tikus, kucing, dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti apa tujuan dan maksud dari mereka menjual dan membeli orang-orang, tapi yang pasti itu sangat kejam. Atau juga bahkan pasar Tomohon di Manado yang merupakan pasar hewan seperti ular, paus, dan lain sebagainya yang saya rasa sepertinya sangat kejam sekali untuk melihat mereka terbunuh dan darah bercocoran. Ini walaupun ilegal, mereka tetap menjual dan tanpa hambatan. Di sisi yang kedua, ada hiburan untuk manusia. Hewan imut seperti kucing, marmut, atau bahkan hamster seringkali disiksa dan dijadikan konten oleh oknum tidak bertanggung jawab dan dijual di pasar gelap. Hanya untuk memenuhi hasrat mereka atas kanibalistiknya mereka, emosi mereka, kesenangan mereka. Dan ini menurut saya sangat kejam. Tapi saya rasa mengapa sih ini bisa terjadi? Satu hal, seperti apa yang telah saya jelaskan, bahwa regulasi kita bermasalah. Yang pertama, kalau teman-teman tahu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, itu hanya menjelaskan fokus bahwa kesehatan, fokusnya hanya pada kesehatan dan nilai ekonomi hewan saja, bukan kesejahteraan hewan. Atau bahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1900 tentang konservasi, melindungi satwa liar, tapi tidak mencakup hewan peliharaan atau hewan domestik lainnya, atau bahkan satwa liar pun masih kurang terlindungi. Dan yang ketiga, saya merasa ini minim saksi tegas. Banyak sekali kasus penyiksaan hewan berakhir dengan denda kecil atau bahkan impunitas. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal yang saya rasa bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa membuat reformasi regulasi. Buat hukum yang melarang semua bentuk penyiksaan hewan tanpa terkecuali. Dan yang kedua, kita bisa membuat tekanan publik. Mulai petisi, kampanye media sosial, dan desak pemerintah untuk bertindak. Dan yang terakhir,
dan tidak bukan adalah mengedukasi. Ajarkan bahwa hewan bukanlah alat, melainkan makhluk hidup dengan hak yang sama. Sehingga, saya rasa peringkat pertama dalam penyiksaan hewan bukanlah prestasi, tapi ini adalah aib. Dengan politik yang ekosentris, kita bisa mengubah arah ini. Karena memperjuangkan hak hewan adalah bagian dari memperjuangkan masa depan kita semua.